Halo semua, dengan gue Aldi. Akhir-akhir ini memang short YouTube nyantai itu cukup besar ya, antusias teman-teman buat share opininya. Dan thank you juga nih semuanya yang udah ikut join dan juga subscribe ke channel ini. Ya, ini bener-bener kasih harapan besar biar makin berkembangnya channel nyantai. Tapi tenang, di sini kita buka-bukaan aja lah ya. Sebelum masuk ke poin utama si videonya ya. Konten kita untuk short itu memang sengaja dibuat sarkas aja. Tapi emang hal pertama yang perlu diperhatiin oleh kita ya. Jangan sampai kasih informasi yang ngaco aja, kayak nggak ada fitur di handphonenya tapi kita ada-adain gitu. Ya, itu bukan permainan kita gitu. Karena kita pengen ngasih konteks gitu. Kalau soal perbandingan ya sebenarnya itu ya udahlah ya, memang sengaja aja gitu. So di video kali ini gue mau bawa topik yang bikin gue kepikiran dari gue bangun tadi ya. Gue baca komen salah satu video short seperti ini. Ya ini gue juga bukan aja namanya karena gue nggak ada konteks negatif juga di dalamnya, dan gue pun nggak berniat menyerang dia gitu. Dari akun JJ Saparinga, dia ini komen bisa nelpon, bisa WA, bisa FB, bisa YouTube, bisa SMS, bisa video call, semua Android maupun Apple. Dengan harga 1 juta bisa dapat semuanya, dan 20 juta juga dapat yang sama. Dengan 1 juga, tahu tuh gue 1 juta apa? Seseorang yang cerdas akan memilih sesuai yang kebutuhannya mereka, bukan untuk pamer. Maaf nih kalau saya mending Android daripada 20 juta untuk Apple. Saya bisa dapat satu Android spesifikasi mantap dan satu buah motor. Oke. Di sini gue minta opini teman-teman dulu ya. Kalian setuju gak sih sama komentar dari JJ ini? Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga ya. Kalau bisa ya share juga pendapat kalian kayak gimana soal pandangan barusan. Nah, di sini gue mau angkat topiknya kayak sampai detik apa sih ya lu perlu banget beli handphone yang mahal. Padahal udah jelas kan handphone 1 juta aja udah bisa melakukan semuanya. Ya di sini lebih sisi informasi aja dan pengalaman gue ya, nggak ada bentukan nyeleneh juga dan gue nggak bahas ke teknis. Kalau kalian pengen nyeleneh ya stay tune aja di short kita. Tapi gue yakin video ini sih nggak bakalan banyak minat nontonnya ya, karena gue nggak bakalan mancing emosi kalian juga, tapi pengen share aja gitu. Sekali lagi, beli handphone mahal itu ya nggak ada salahnya, apalagi beli handphone murah ya masa aja jadi masalah gitu. Tapi handphone itu sekarang itu bukan lagi sebuah handphone yang kita gunain kayak pakai handphone lagi. Itu tuh udah kayak lu pakai baju aja cuy. Bukannya lu pakai 1 juta jadi lu pakai berasa baju jelek ya, bukan gitu ya. Cuma ya lebih udah nggak bisa ninggalin handphone gitu aja. Kayak mau keluar rumah ya pasti cariin handphone dulu. Abis dari tempat umum mau pulang pasti cek handphone dulu ada apa enggak gitu kan. Ya jadi kayak udah satu kesatuan aja gitu yang udah utuh sama kita. Jadi udah nggak kayak handphone dulu kalau ditinggal ya udah gitu. Udah beda. Jadi gimana nih, lu memiliki handphone lu ya setara gimana lu cara memilih baju lu gitu. Lu pakai baju murah sama pakai baju mahal itu kan artinya sama-sama nggak telanjang juga kan. Nah seperti itulah, lu mesti pahamin dulu biar bisa kita ke pembahasan selanjutnya, oke? Oke, kenapa lu perlu handphone nggak mahal? Mungkin di sini range-nya itu gue sebutnya 4 juta ke bawah ya, biar termasuk juga sejutanya itu. Di sini gue nilainya itu kayak range handphone yang ya udah gitu sebenarnya. Ya udah karena lu perlu handphone buat kebutuhan lu. Lu perlu komunikasi, buat buka YouTube, buka Instagram, TikTok lainnya itu udah bisa. Dan memang kebanyakan orang pun masih menggunakan handphone 4 juta ke bawah buat sehari-harinya. Ya pastinya juga hampir semua orang di sini udah pernah berada di posisi seperti itu, dan sangat wajar lu berada di fase ini dimana mungkin lu masih nggak ngerti handphone, taunya ya cuma buat komunikasi doang, dan terkadang berada di fase yang denial. Ngapain lu keluarin duit mahal-mahal ya mungkin nantinya lu bakal ganti lagi 1 atau 2 tahun ke depan, ya mending pakai sampai yang rusak aja gitu, sampai rusak aja gitu. Jadi nggak usah beli mahal-mahal, dan kalau rusak pun ganti yang murah lagi gitu ya, yang sama kelasannya lah lebih tepatnya. Bener kan? Gue yakin yang komenan JJ tadi itu berada lagi di fase ini. Belum butuh handphone yang harus kayak gimana-gimana. Bahkan dari sisi brand pun di range harga ini nggak terlalu ngegas tentang fitur yang ada pada dalam handphonenya. Setidaknya spek yang mempertegas handphonenya itu seperti apa yang akan kalian dapatkan di harganya aja gitu. Selanjutnya buat di handphone yang kelas menengah, oke? Ya gua taruh ini di harga 4 juta sampai 8 atau 7 lah gitu ya. Di fase ini mungkin bakalan kejadian di kalian itu, mungkin kalau udah punya uang lebih, mungkin dapat dari orang tua kalian, atau udah kerja gajinya udah naik, yang ada uang nganggur banyak gitu. Baru lu lihat-lihat handphone baru dan ngerasa handphone lu yang sekarang itu kok lemot banget gitu. Nah, di sini tuh udah mulai gak lagi tuh ngeliat handphone cuma sekedar alat komunikasi aja. Lu perlu fitur tertentu buat lu pakai, kayak kamera lebih bagus, performanya lebih lagi buat main game biar lebih lancar gitu, baterai yang tahan lama, dan juga ngecharge lebih cepat, atau apapun lah yang memang di harga 4 juta ke bawah itu nggak sediain buat kalian.
Ditambah yang memperkuat lagi karena kondisi lingkungan kerja yang ngebutuhin handphone yang lebih bagus gitu. Kayak contohnya kayak social media manager gitu. Lu butuh penyimpanan yang gede sama kamera bagus buat lu bikin konten di kerjaan lu. Terus karena lu sering pindah-pindah tempat juga ya, ke tempat kerjaan, pindah-pindah kafe mana-mana, itu jadi malas nih kalau baterai habis nunggu ngecasnya itu lama lagi. Atau sekedar biar bisa mabar deh sama teman-teman kerja kalian, jadi lu butuh handphone yang lebih oke lagi. Lu mulai tuh memperdalam tentang handphone itu harus kayak gimana yang cocok sama lu gitu. Lu cek internet, bandingin spek, lu cek review handphone gimana performanya, sampai ikut mungkin komunitas buat nanya saran handphone inceran lu. Ya mungkin aja kan. Udah mulai gitu nge-set tuh nilai kalau misalkan handphone 4 juta ke bawah itu udah nggak oke. Mau yang lebih ya baru deh beli gitu. Sebenarnya ketika lu berada di fase ini, penggunaan handphone kelas menengah ya sama aja lu beli handphone buat komunikasi. Fungsinya sama aja kayak lu beli handphone sejutaan sebelumnya gitu. Tapi dengan segala kebutuhan lu yang lu inginkan di handphone baru lu, handphone kelas menengah pastinya bisa menawarkan kelebihan yang nggak bisa didapat di handphone murah. Salah nggak kalau beli handphone lebih mahal? Ya enggak gitu. Dan apakah salah buat tetap stay di handphone murah aja dan nggak naik ke kelas yang menengah? Ya enggak juga. Selama lu nggak butuh peningkatan di handphone lu, ya ngapain buang-buang duit gitu? Simpan aja gitu buat yang lain, atau simpen kalau handphonenya rusak nanti ya tinggal beli yang baru lagi. Banyak juga kenalan gue yang tabungannya di atas gue lebih banyak, lebih kaya, handphone itu masih pakai handphone murah. Dan gue sama dia pun juga nggak ada masalah buat hal ini. Sama ketika gue tanya kenapa lu nggak upgrade handphonenya aja, ya simpel aja, mereka tuh jawabannya ya dia belum butuhin fitur handphone selain buat komunikasi aja, gitu doang. Nah, sekarang kita belanja ke handphone mahal, oke? Yang harganya itu mungkin bisa dapetin satu sepeda motor tadi. Kenapa sih orang rela banget itu ya keluarin duit mahal cuma buat handphone aja? Jawabannya ya itu bukan urusan kalian untuk menilai, cuy. Simpelnya kayak gitu ya. Tapi kalau mau di breakdown lagi, ya banyak banget faktornya. Udah jelas lah, lu mau beli handphone mahal, otomatis fitur terbaiknya di handphone tuh bakalan dikeluarin yang kelas murah dan menengah itu ya nggak bakalan mungkin ada. Sama pula handphone mahal fungsinya ya buat komunikasi juga cuy, nggak ada bedanya gitu. Kalau mau ngomongin di sisi itu aja tapi kelebihan lainnya ketika lo beli handphone mahal kayak Samsung S22, iPhone 14, Pixel 7, Fold Flip ataupun apapun harganya ya, yang bisa beli satu motor lagi, ya itu lo bakalan dapet si premiumnitasnya itu cuy. Memang 11-12 gitu dari kata gengsi, tapi itu adanya memang terjadi gitu. Baik lagi cuy, kalau kita samakan dengan pakaian ya, anggapannya handphone mahal ini tuh kayak lu pakai jas aja atau baju-baju mahal lainnya gitu. Gua nggak mau bahas ke gengsinya juga, tapi ketika lu bawa ke ranah bisnis, lu dilihat sebagai orang yang ada gitu, punya kerjaan bagus atau sekedar orang yang berkelas, dan buat lu pastinya ya lu akan bangga akhirnya lu bisa memiliki handphone yang mahal, karena itu juga suatu pencapaian besar juga buat kalian, dan nantinya pun bakal berdampak ke diri lu lagi. Dan ini pun jangan diambil serius ya. Contohnya kayak ini, lu lihat bos lu ke kantor lu ya pakai baju kaos yang biasa, kucel biasaan gitu ya, sama bos lu pakai jas, kan beda gitu rasanya. Pasti lu langsung paham nih bos lu nih orangnya kayak gimana. Ya sama, handphone juga kayak gitu. Masa bos perusahaan besar di pusat kota handphonenya pakai handphone sejutaan? Kayak si Nadiem Makarim aja gitu ya, pas ngebesarin Gojek ya kali pakai handphone sejutaan, yang belinya tuh pakai pay later gitu. Investor mau ngeliatnya udah kayak orang apaan nih, mau nawarin apa gitu, kurang gitu, nggak lengkap gitu. Jadi ya lebihnya di situ cuy, lu mendapatkan value lebih dari sekedar handphonenya aja. Ya motor juga gitu ya, kayak contohnya lu beli motor sport 250 cc sama 600 cc yang gebernya itu cuma pasan mori doang. Pas jam-jam biasa, jam-jam kerja yang nggak bisa ngebut ya barengan macetnya sama kayak motor Mio, motor-motor matic lainnya. Tapi lu lihat beda orang juga, nggak mungkin sama kayak lu lagi naik motor matic biasa. Udah paham belum gitu? Jadi ya seperti itu sih. Gua kadang sedih aja kalau kalian masih menilai sebuah handphone itu kayak gimana gitu. Handphone dibuat mahal kayak ya sebenarnya ada tujuannya gitu, kayak flip, fold gitu ya. Lu bayangin aja gitu. Ya ada orang yang butuhin handphone seperti itu. Cuma sekali lagi, premium dan gengsi itu 11-12. Butuh dan ingin ya 11-12. Mirip banget, susah bedain gitu. Intinya sih ya, kalau lu pengen beli ya kalau udah mampu aja. Jangan jadi beban ke kalian juga. Terus juga kalau udah mampu ya udah beli. Jangan kayak pamer yang nyebelin juga gitu. Lu punya handphone mahal pamer ke teman lu yang handphonenya masih murah sih, itu menurut gua kebangetan banget. Cari masalah aja pengennya gitu ya emang. Sama kalau lihat orang sekitar lu punya yang lebih tinggi ya jadiin cita-cita lu aja kalau lu pengen punya sesuatu yang mahal di waktu yang akan datang gitu. Jangan cuma nge-hate aja kerjaannya gitu. Oke? Gak banyak lagi sih yang gue pengen omongin ya. Intinya udah jelas juga. Murah itu ya handphone buat memenuhi kebutuhan dasar lo ya. Handphone menengah ya handphone yang lo inginkan fitur lebih dari kebanyakan handphone di bawahnya. Dan mahal, handphone mahal ya, itu bisa memberikan value lebih ketika lo memilikinya. Dari segi teknologi dan juga gaya hidup kalian.
Ya udah, itu aja sih. Ya jangan lupa juga buat follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Facebook dan Discord, TikTok, Facebook, Discord, Instagram. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Nyantai kalau kalian suka, dan ya pastinya pantengin juga store kita karena bakal banyak konten yang selain lagi. Tapi kalau kalian pengen suatu pembahasan deep talk tentang begini-ginian ya silakan aja kasih komentarnya menurut kalian. Ya kasih pandangan ke kalian ya biar gue bisa bikin kontennya lagi. Oke. Jadi sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.